Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian Masjid Sari AC yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Bagi yang sedang berada di masjid, mari sama-sama kita niati perkumpulan kita ini dengan niatan thalabul ilm. Tema kajian bahasan kita pada siang hari ini adalah tentang zakat mal. Saya akan baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a, wajib zakat dalam 5 perkara. Wahiyal mawashi, yaitu hewan ternak. Wal asmanu, emas dan perak. Wazzuru'u, tanaman. Wasimaru, buah-buahan. Wa urudut tijarati, komoditas perdagangan. Fa'amal mawashi, maka adapun hewan ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib zakat fi salasati ajnasin minha, di 3 jenis darinya. Wahyal ibilu, yaitu onta. Wal baqaru, dan sapi. Wal ghanamu, dan kambing. Wa syarat itu wujubiha, syarat wajibnya. Sittatu asya'a, 6 perkara. Al islamu, Islam. Wal hurriyatu, merdeka. Wal milku tamu, milik sempurna. Wan nisabu, nisab. Wal haulu, setahun. Was saumu, digembalakan. Wa ammal asmanu, adapun emas, perak. Fasyai'ani adz-dzahabu wal fiddatu. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, syarat wajib zakat dalam emas dan perak. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Al islamu wal hurriyatu wal milku tamu wan nisabu wal haulu, Islam, merdeka, milik sempurna, nisab, dan setahun. Ada yang namanya zakat. Zakat itu dalam bahasa Arab artinya bersih. Zakat dalam bahasa Arab artinya bersih. Makna fikihnya zakat adalah kadar tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan. Itu zakat. Kenapa ada kadar tertentu dari harta kita yang wajib kita keluarkan? Karena sedikit banyak harta kita bercampur dengan harta orang. Sedikit banyak bercampur, sedikit banyak. Kadang-kadang kita nggak tahu kelebihannya, kadang-kadang kita nggak tahu kekurangannya. Tapi sedikit banyak harta kita bercampur, sedikit banyak kadang-kadang kita nggak tahu mengandung keharaman. Maka zakat itu fungsinya membersihkan harta. Zakat ada 2 macam. Ada zakat disebut sebagai zakat fitrah, zakatul abdan. Zakatnya jiwa, itu per kepala kena. Kalau zakat fitrah per kepala kena. Nggak usah nunggu punya duit, nggak ada nisabnya. Punya kelebihan bahan makanan, semuanya kena. Maka kalau zakat fitrah itu bisa jadi malam takbiran
dia menerima zakat, tapi menjelang Idul Fitri sudah wajib zakat fitrah. Bisa jadi. Karena patokan zakat fitrah itu adalah punya kelebihan bahan makanan. Malam takbiran punya pas-pasan, nggak ada lebih, nggak wajib zakat fitrah, nggak wajib. Tiba-tiba jam 8 ada yang nganterin zakat fitrah 1 kantong. Jam 9 ada lagi yang nganterin, jam 10 ada yang nganterin, tengah malam sudah lebih, bahan makanan dia sudah lebih, berarti tengah malam itu sudah wajib zakat fitrah. Kalau zakat fitrah nggak ada nisabnya. Yang penting punya kelebihan bahan makanan, maka sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang namanya zakat mal. Kalau zakat mal ada nisabnya, ada limitnya, batasan tertentu baru wajib zakat. Kalau belum mencapai batasan itu, belum wajib zakat. Saya contohkan misalnya, zakat mal hewan ternak, misalnya kambing. Misalnya kambing. Mohon maaf, orang baru wajib zakat sebab dia punya ternak kambing kalau kambingnya mencapai 40 ekor. Kalau 1 ekor kambing rata-rata 3 juta, itu mohon maaf berarti dia sudah punya harta kira-kira 120 juta. Berarti begitu. Sebab apa? Nisabnya zakat hewan ternak kambing itu kalau dia sudah punya 40 ekor. Kalau baru punya kambing 10 ekor belum wajib zakat. Bukannya belum boleh, belum wajib. Adapun dia mau sedekah silakan, belum wajib. Contoh misalnya onta. Orang baru wajib zakat, dia punya onta, kalau dia punya onta minimal 5 ekor. 5 ekor. Kalau onta yang bagus, misalnya hartanya sampai 30 juta, maka dia punya uang 150 juta baru wajib zakat. 150 juta baru wajib zakat. Sama juga misalnya apa? Sama juga misalnya adalah sapi. Ada batasan tertentu. Sampai kemudian orang baru wajib zakat kalau punya 30 ekor sapi. 30 ekor sapi. Ini orang kaya beneran, punya sapi 30. Kalau baru punya sapi 1, 2, itu belum wajib zakat. Belum wajib. Orang punya emas, perhiasan tidak dihitung. Orang punya emas, investasi, batangan ataupun logam mulia, wajib zakat kalau sudah mencapai 20 dinar. 85 gram emas, bukan perhiasan. Perhiasan nggak dihitung, nggak ada zakatnya dalam madzhab Syafi'i. Ya. Demikian pula yang lain, demikian pula yang itu namanya zakat mal. Zakat mal itu zakatnya harta, kita bagi menjadi 2. Harta itu ada harta yang nampak, biasa disebut sebagai amwal zahirah. Ada harta yang tidak nampak, biasa disebut sebagai amwal batinah. Bedanya apa? Harta yang nampak tidak dapat disembunyikan. Harta yang tidak nampak dapat disembunyikan. Contoh. Orang punya kebun, nggak bisa disembunyikan, nggak bisa. Jadi orang punya kebun nggak bisa disembunyikan, orang punya hewan ternak nggak bisa disembunyikan. Beda dengan orang punya emas bisa disembunyikan. Beda dengan orang punya uang itu bisa disembunyikan. Jadi kita bagi jadi 2. Ada harta itu harta yang nampak tidak dapat disembunyikan. Ada harta yang tidak nampak atau dapat disembunyikan.
Kemudian harta yang wajib zakat itu ada berapa? Harta wajib zakat itu di masa dahulu, harta wajib zakat itu kurang lebih ada 7 jenis harta. 7 jenis harta. Hewan ternak, logam mulia, pertanian, perkebunan, perdagangan, barang tambang, harta karun. Klasiknya begitu. Kemudian sebagian ulama ya, memunculkan ijtihad, memunculkan pendapat profesi atau apapun yang mendatangkan kekayaan wajib dizakati. Saya kasih contoh sederhana. Ibu punya kendaraan. Semewah apapun kendaraan itu tidak dizakati. Kenapa tidak dizakati? Sebab kendaraannya digunakan untuk pemakaian pribadi. Sebab digunakan untuk pemakaian pribadi. Tapi misalnya suaminya punya mobil, istrinya punya mobil, anaknya 3 punya mobil semua. Jadi mobil di garasi rumahnya ada 5. Tapi semuanya pemakaian pribadi. Mobil yang semuanya pemakaian pribadi itu tidak mendatangkan kekayaan, tidak. Justru ngeluarin biaya, ya kan? Bayar pajaknya, belum progresifnya, ya kan? Belum biaya perawatannya, belum lain-lainnya, belum bayar asuransinya, belum apanya, misalnya begitu. Itu beda dengan orang punya angkot. Saya punya angkot misalnya, enggak saya pakai pribadi, tapi saya sewakan, dipakai untuk usaha, mendatangkan kekayaan, ini menurut sebagian ulama wajib dizakati. Bedanya apa? Yang tadi aset pribadi, kalau yang ini adalah aset usaha, beda. Saya punya rumah misalnya, rumahnya besar, rumahnya gedung misalnya, tapi ditempati sendiri. Mau luasnya 400 meter, 300 meter, itu rumah tidak ada zakatnya, tidak ada. Kenapa tidak ada zakat? Sebab rumah itu tidak mendatangkan kekayaan. Tidak. Orang punya lahan, dibikin kontrakan, sempit sih, cuma 80 meter misalnya, tapi dibikin kontrakan berapa pintu, mendatangkan kekayaan. Kalau mencapai nisabnya, menurut sebagian ulama wajib dizakati. Kenapa wajib zakat? Sebab mendatangkan kekayaan. Itu yang bikin wajib zakat. Oke. Kita mulai dari yang pertama, hewan ternak. Bismillah. Hewan ternak nih yang wajib dizakati cuma 3. 1 kambing, 2 sapi, 3 onta. 3 macam aja. Ya. Kambing, sapi, onta. Kerbau bagaimana? Kerbau disamakan dengan sapi. Domba bagaimana? Domba disamakan dengan kambing. Kerbau disamakan dengan sapi. Domba disamakan dengan kambing. Saya nggak punya kambing, nggak punya sapi, nggak punya onta. Saya punya ayam ternak. Berarti nggak wajib zakat dong, nggak wajib zakat. Karena saya punyanya ayam. Pertanyaannya sederhana, ayamnya dimakan sendiri apa dijual? Ayamnya dijual, telurnya dijual, berarti mendatangkan
kekayaan, mendatangkan kekayaan. Patokannya menurut sebagian ulama, patokannya pada mendatangkan kekayaan. Saya nggak punya ayam sih, tapi saya ternak bebek misalnya. Patokannya sederhana, bebeknya dimakan sendiri, dipelihara hanya sebagai bebek hias begitu, nggak ada zakatnya. Telurnya dijual, bebeknya dijual juga, berarti mendatangkan kekayaan, mendatangkan kekayaan. Saya cuman punya ternak budidaya ikan koi, misalnya ikan koi. Enggak dimakan, Ustaz, enggak. Ya dimakannya memang tidak. Patokannya sederhana. Itu sekedar hobi, cuma pelihara sebagai ikan hias, apa ada unsur usahanya? Ya, kalau ada unsur usaha misalnya apa? Dijual belikan. Nah, kalau ada unsur usahanya mendatangkan kekayaan, maka menurut sebagian ulama wajib dizakati hewan ternak. Yang kedua tadi logam mulia. Logam mulia ini yang wajib dizakati emas dan perak. Nanti ada rincian detailnya berapa. Untuk emas hitungannya 85 gram emas. 85 gram. Yang bukan perhiasan. Kalau perhiasan nggak dihitung. Ibu punya kalung, punya gelang, punya anting, punya cincin, punya misalnya apa? Ada kalau di India anting hidung, nah misalnya. Punya misalnya gelang kaki, misalnya. Itu perhiasan juga, perhiasan. Perhiasan-perhiasan itu kalau masih dalam disebut sebagai al-huliyul mubah, masih dalam taraf pemakaian yang wajar, maka apa? Maka emas perhiasan itu tidak wajib dizakati, enggak wajib. Saya punya perhiasan sih, tapi enggak dipakai. Saya punyanya toko emas. Wah, ini beda. Itu mendatangkan kekayaan namanya, bukan dipakai. Mendatangkan kekayaan. Kalau mendatangkan kekayaan, maka menurut sebagian ulama wajib dizakati. Pertanian itu kaitannya dengan bahan makanan pokok. Apakah misalnya beras, ya, padi, apakah misalnya gandum, ataukah misalnya yang lain-lain. Nanti ada nisabnya berapa? Nisabnya itu kira-kira 5 wasak. 5 wasak itu 600 kiloan lebih begitu, hampir 700 kilo, 7 kintal lah, hampir 7 kintal. Lalu kemudian ada harta wajib zakat perkebunan, harta wajib zakat, punya kebun. Di masa Nabi, buah-buahan perkebunan yang wajib dizakati cuma 2 di masa Nabi. 1 kurma, 2 anggur. Jadi 1 kurma, 2 anggur. Saya punya kebun, Ustaz, bukan kurma, bukan anggur, kebunnya kebun cabai. Misalnya cabai. Patokannya gampang. Tuh cabai dimakan sendiri begitu, apa dijual? Patokannya. Lu cabai dimakan sendiri nggak ada zakatnya. Ibu mau punya 5 hektar kebun cabai nggak ada zakatnya. Ya. Tapi kalau misalnya cabainya dipanen, cabainya dijual, mendatangkan kekayaan. Patokannya di situ. Saya punya kebunnya kebun apa? Kebunnya kebun durian, Ustaz. Di kitab tuh nggak ada kebun durian, adanya buah-buahan korma dan anggur misalnya. Ini misalnya kebunnya kebun durian, wajib dizakati apa enggak? Ya sederhana, patokannya sama. Buat dimakan sendiri dan keluarga, ataukah nanti diperjualbelikan? Kalau diperjualbelikan berarti mendatangkan kekayaan, itu berarti apa? Berarti wajib dizakati menurut sebagian ulama. Perdagangan sama, nanti dihitung kalau apa namanya keuntungan dalam setahun itu berikut yang ada ya asetnya itu mencapai nilai 85 gram emas. Barang tambang sama juga, barang tambang wajib dizakati
Menurut sebagian ulama, baik barang tambangnya yang ada di dalam tanah atau barang tambang yang ada dalam lautan. Orang dulu belum kenal pengeboran lepas pantai. Tambang yang dimaksud dalam lautan itu dicontohkan zaman dulu orang-orang penyelam yang mencari mutiara, orang-orang penyelam yang mencari apa? Barang-barang berharga yang didapat dari laut. Contoh, ada muntahan ikan paus, namanya ambar. Bentuknya mirip batu karang, bentuknya mirip batu karang keras. Itu dibakar, aromanya harum, wangi. Bahan baku parfum mahal, ambarigis itu, ambar. Itu mohon maaf, muntahannya ikan paus. Ada orang dapat bongkahan segini, itu dijual bisa 5 miliar, 6 miliar tuh, muntahan ikan paus. Kira-kira muntahannya ibu-ibu kalau muntah dijual laku berapa itu kira-kira? Dijual laku berapa kira-kira itu? Itu juga sama itu, orang dapat ambar itu kan begitu, sama juga ya, dia nyari-nyari di laut misalnya ya. Kemudian lagi apa? Harta karun. Harta karun itu apa? Harta karun itu harta yang pemiliknya kira-kira sudah nggak ada. Beda harta karun dengan harta temuan, itu beda. Kalau harta karun tidak harus diumumkan, tidak harus diumumkan. Tapi kalau harta temuan harus diumumkan, harus diumumkan. Bisa dimiliki, kalau sudah setahun diumumkan nggak ada yang ngaku, bisa kita miliki. Contohnya begini. Ibu-ibu nemu duit di masjid, itu bukan harta karun, bukan. Wah, ngimpi apa semalam ini Ustaz? Dapat rezeki. Rezeki bagaimana? Tadi saya sholat itu tiba-tiba depan saya sujud ada uang 300.000. Allah memang maha baik ngasih rezeki. Ngasih rezeki gimana? Duit orang itu. Itu namanya harta temuan. Kalau harta temuan bagaimana? Harta temuan itu diumumkan atau diserahkan kepada yang berwenangnya. Ya serahkan sama pengurus DKM-nya, serahkan sama bagian keamanannya, serahkan sama merbotnya, minta tolong diamanahi, temukan pemiliknya. Kan begitu, harta temuan. Harta temuan itu harta kalau ibu-ibu mendapatkannya kira-kira di tempat umum atau di tempat-tempat tak bertuan, itu namanya harta temuan. Ibu nemu di jalan, itu harta temuan. Ibu nemu misalnya di tengah-tengah hutan, itu namanya harta temuan. Kalau ibu nemunya di rumah orang, itu bukan harta temuan, bukan. Ibu nemu ke rumah temennya, tiba-tiba depan rumahnya ngelihat uang 100.000, alhamdulillah dapat. Itu bukan harta temuan, bukan. Itu harta pemilik rumah yang punya rumah kalau itu. Ya kan? Kalau harta karun bagaimana? Harta karun itu misalnya ibu-ibu gali sumur dapat harta yang kira-kira diperkirakan berasal dari 3 abad, 4 abad yang lalu. Pemiliknya kemungkinan sudah meninggal dunia. Secara hukum fikih harta karun bisa dimiliki, bisa. Secara hukum fikih. Tapi secara hukum positif, secara undang-undang, penemuan benda-benda kuno, benda-benda antik, apalagi benda-benda purbakala harus dilaporkan kepada negara. Undang-undangnya begitu sekarang. Tapi kalau secara hukum fikih murni agama saja, kita nemu harta karun itu kemudian bisa apa? Bisa dimiliki. Kemudian ada namanya profesi, ya, kekayaan yang didapat dari profesi. Contohnya bagaimana? Zaman Nabi belum ada dokter, belum ada perawat, belum ada pilot. Ya ada di masa Nabi, tabib itu ada. Tapi tidak seperti zaman sekarang yang sudah apa? Yang sudah sedemikian maju, spesialis apa segala macam. Di masa Nabi nggak ada pilot,
Bahkan di masa Nabi itu nggak ada profesi-profesi yang zaman sekarang menghasilkan uang luar biasa. Ada orang yang istilahnya itu, kulineri itu, ya, cuma nyoba-nyobain masakan doang, itu dapat duit itu. Wah, mantap ini, maknyus ini. Wah, kerjaannya enak, makan-makan, tapi dia dapat duit. Ada. Di zaman Nabi nggak ada YouTuber, itu nggak ada YouTuber. Orang cuma bikin konten-konten doang dapat duit begitu. Di zaman Nabi nggak ada TikToker, itu nggak ada. Orang joget-joget doang dapat duit, itu nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada selebgram, itu nggak ada selebgram. Kalau ada selebgram itu ya mungkin Abu Jahal followernya banyak gitu ya, followernya banyak Abu Jahal. Karena umatnya banyak kan begitu ya. Itu profesi-profesi yang di masa Nabi tidak ada, tapi mendatangkan kekayaan. Maka apa? Hartanya kalau mencapai nisab wajib dizakati. Termasuk juga harta wajib zakat menurut ulama kontemporer adalah persewaan. Jadi kalau ditanya kerja di mana? Di rumah aja. Ngapain? Nunggu orang kawinan. Emang mau ngapain nunggu orang kawinan? Ini saya nyewain tenda, nyewain pelaminan, nyewain sound system, nyewain blower, nyewain macam-macam itu ya. Jasa macam-macam, jasa make up artis, jasa IO, event organizer. Zaman Nabi nggak ada dulu itu. Tapi itu profesi-profesi, unit-unit usaha yang mendatangkan kekayaan, maka wajib dizakati. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan pada jamaah mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, kalau boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jazakumullah khairan atas waktunya. Ini mau tanya tentang pembenaran zakat penghasilan ya. Kalau nanti Ustadz akan membahas, nanti saya tunggu penjelasannya saja. Soalnya di ilmu ekonomi itu nanti ada implikasi-implikasinya. Tapi kalau Ustadz akan menjelaskan, saya tunggu saja insya Allah. Maaf kurang jelas. Agak kurang jelas, bisa diulangi? Bentar dulu. Ya, mau tanya tentang dalil zakat penghasilan. Tapi kalau Ustadz akan menjelaskan nanti, saya tunggu saja insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Zakat penghasilan itu tadi saya katakan sebagai zakat yang merupakan ijtihadnya sebagian ulama. Maka sejak tadi saya selalu katakan menurut sebagian ulama. Karena memang secara khusus dalil tentang zakat profesi itu tidak eksplisit, tidak secara tegas dalilnya tidak. Ya. Cuma dalilnya itu adalah sifatnya lebih kepada qiyas ataupun maqasidus syariah. Kalau petani yang penghasilannya tidak seberapa, yang panennya, bibitnya, pupuknya dicurangi melulu, kerjaannya capek luar biasa, kemudian wajib zakat, agak aneh kalau kemudian orang-orang yang punya profesi tertentu, misalnya pilot, misalnya pramugari, yang penghasilannya jauh di atas petani, tapi kemudian tidak diwajibkan zakat. Jadi memang ijtihadnya sebagian ulama, maka nanti secara nisab itu juga masih perbedaan pendapat. Apakah nisabnya? Saya kasih contoh misalnya kayak karyawan. Karyawan itu kan penghasilannya bulanan. Itu agak susah kalau dikaitkan dengan peternakan yang hitungannya tahunan. Agak susah kalau dikaitkan dengan perdagangan yang hitungannya tahunan. Agak susah kalau dikaitkan dengan investasi emas yang sifatnya tahunan begitu.
lebih dekat kalau dikaitkan dengan pertanian. Maka nanti sebagian ulama zakat profesi nisabnya nisab pertanian. Tapi yang agak repot lagi kadang-kadang ngitung nisab itu nanti itu harus dihitungnya kalau pakai gaji susah. Saya pernah bikin semacam usulan itu. Ada kalau dalam fikih namanya haddul kafaf, haddul kifayah. Haddul kafaf itu adalah nilai di mana orang bisa survive sebisa-bisanya. Batasan orang bisa hidup seada-adanya, sedapat-dapatnya, itu namanya haddul kafaf. Oke, misal contohnya begini. Ada orang punya gaji, misalnya bulanan 10 juta. Kalau diikutkan dengan nisab pertanian, misalnya, kemudian dia sudah wajib melakukan zakat profesi, misalnya. Tapi repotnya, orang yang punya gaji 10 juta ini, ternyata anaknya 5, yang kuliah sudah 2 orang. Jadi penghasilannya sebetulnya lumayan, tapi pengeluarannya juga lumayan. Sebaliknya ada anak muda, gajinya UMR saja, gajinya UMK saja, tapi kemudian dia nggak punya tanggungan apa-apa. Dia makan minum ikut sama orang tua, kemudian juga pergi kerja, kerjanya deket, tinggal di rumah nggak bayar, listriknya orang tua yang bayar, maka penghasilan dia utuh buat dia. Maka seandainya kita pakai zakat profesi juga, kalau untuk karyawan itu sebaiknya tidak melihat pada gaji, tapi juga melihat pada apa? Jumlah tanggungan yang kemudian dicukupi keluarganya. Tapi memang masih menjadi perdebatan pendapat, karena tadi dalilnya memang tidak secara eksplisit, dan insya Allah masih saya bahas mungkin di 2 pertemuan mendatang kira-kira. Mudah-mudahan jawaban yang ringkas ini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz, mengenai zakat perhiasan, kalau yang logam itu batasnya 85 gram logam mulia. Tapi kalau perhiasan itu kan sewaktu-waktu ya dipakainya tidak sewaktu-waktu. Tapi kalau melebihi, misal ya, perhiasan itu sebanyak misalkan 100 gram atau lebih yang dipakai, tapi itu sewaktu-waktu dipakainya, tapi berbentuk perhiasan. Apakah seperti itu wajib juga kita mengeluarkan zakatnya? Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Untuk perhiasan, memang beda pendapat di kalangan para ulama. Ada hadis yang seolah-olah mendukung zakat perhiasan. Ada hadis yang seolah-olah dipahami perhiasan yang mubah, al-huliyil mubah, itu tidak dizakati. Dalam madhab Syafi'i, perhiasan yang mubah itu perhiasan yang wajar pada umumnya orang. Perhiasan yang menurut rata-rata orang dipandang normal begitu. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada orang pakai gelang Bu ya, itu normalnya berapa gram misalnya normalnya? Rata-rata lah begitu, rata-rata. 10 gram. Misalnya kalau ada orang, ya kira-kira berapa Bu Wes kira-kira? Mungkin sekitar 20 gram apa tergantung juga Pak Ustadz. Oke. Ada yang 50. Ya. Artinya orang anggap 20 dan 50 itu kira-kira masih normal, masih wajar begitu. Tapi kalau misalnya ada orang gelangnya doang 300 gram itu wajar apa enggak kira-kira? Itu enggak wajar. Itu namanya al-huliyil. Jadi al-huliyil mubah itu adalah patokan perhiasan yang orang ketika pakai masih nganggap wajar, maklum gitu. Jadi kalau perhiasan misalnya dicicil, dihitung
gelangnya 2, 30 gram misalnya. Kemudian cincinnya juga ada 2, masing-masing 5, 10 gram, 40 gram. Tahun atau bulan saja? Kemudian apa juga kalungnya dihitung ada berapa? Lebih dari 85 gram, kalau masih merupakan perhiasan yang wajar, itu tidak dihitung, Karena itu mirip sama tadi kendaraan, mobil. Ibu punya mobil semewah apapun, penggunaan pribadi itu nggak dihitung. Tapi kalau kemudian emasnya misalnya berupa emas batangan, emasnya berupa koin misalnya, emasnya berupa emas cetakan, atau emasnya misalnya tabungan emas. Antam punya berangkas, Pegadaian punya tabungan Pegadaian. Itu berarti apa? Berarti kita ngitungnya investasi. Akan mendatangkan kekayaan dari harga naiknya emas, itu wajib dizakati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Ya, mungkin di antara ibu-ibu silakan ada yang bertanya. Silakan Bu. Mungkin mau nyambung. Mungkin Pak Dokter. Mau nyambung aja Ustaz. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang misalnya dia membeli emas itu misalnya gelang sampai 30 gram atau 100 gram, itu waktu membelinya itu bukan ini nanti aku pakai, bukan, tapi dia niat untuk investasi. Kan nanti kapan-kapan aku kalau perlu bisa, kalau harga naik misalnya gitu Ustaz. Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Orang membeli perhiasan emas meskipun dengan niat investasi, wujudnya perhiasan. Ya, kondangan-kondangan mah dipakai begitu. Kondangan-kondangan mah dipakai. Meskipun tidak semuanya dipakai, Oke, dia misalnya punya koleksi sampai 130 gram misalnya. Itu nggak mungkin semuanya dipakai, tapi mungkin kalau kondangan, kalau pengajian, kalau pergi kemana, ya 20 gram, 30 gram mah kepake begitu. Artinya tetap dihitung perhiasan. Beda dengan emas batangan. Itu pasti murni niatnya investasi. Beda dengan misalnya koin emas, itu murni pasti niat. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Lalu nyambung lagi Ustaz boleh? Batu-batu mulia yang mahal misalnya, selagi bukan emas dan perak tidak wajib dizakati, ya, tidak wajib dizakati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang di kolom chat saya akan coba jawab satu persatu. Oke. Satu, mohon bertanya mana yang harus lebih didahulukan antara zakat profesi dengan sedekah. Misal tiap bulan menyisahkan sedekah untuk orang tua atau untuk sedekah, tapi tidak mengeluarkan zakat profesi karena dialihkan untuk sedekah atau untuk orang tua. Satu, selagi belum menjadi peraturan misalnya, maka zakat profesi itu bukan merupakan kesepakatan ulama, bukan. Ada ulama yang bilang wajib, ada ulama yang bilang tidak wajib. Zakat profesi itu dalilnya ya dalil infak saja. Tapi ketika sudah menjadi peraturan, maka dia menjadi wajib. Makanya di sebagian perusahaan itu ada yang sudah langsung potong gaji, kan begitu. Itu berarti sudah apa? Sudah muncul misalnya perdanya atau sudah muncul yang lainnya, itu kemudian jadi wajib. Selagi belum muncul peraturannya, bebas. Mau mendahulukan zakat nggak apa-apa, mau mendahulukan sedekah nggak apa-apa. Yang penting tetap bayar zakat mal kalau dalam setahun hartanya mencapai nisab. Itu yang penting.
yang pasti disepakati wajibnya itu zakat mal. Zakat profesi itu masih perdebatan. Tapi kalau sudah diputuskan menjadi peraturan, berarti menjadi wajib di wilayah itu, menjadi wajib dengan kekuatan peraturan. Selagi belum menjadi peraturan, itu berarti bebas. Mau mendahulukan sedekah, mendahulukan zakat, nggak apa-apa. Saya kasih contoh begini. Misalnya, di satu perusahaan menjalin kerjasama dengan lembaga zakat, dengan dompet duafa, dengan Basnas, dengan PKPU, dengan rumah zakat atau dengan yang lain, itu berarti dia sudah kemudian terkena kewajibannya karena di perusahaan itu memang diwajibkan, misalnya potong berapa. Tapi kalau tidak dijadikan peraturan, bebas. Dia pengen sedekah ya nggak apa-apa, dia pengen zakat nggak apa-apa. Zakat profesi cara hitungnya 25%. Setelah dikurangi cicilan atau utuh langsung dihitung. Nah, ini yang tadi saya katakan. Sebetulnya kita nggak bisa menilai besar atau tidak dari nominal gaji, itu nggak bisa. Karena ada orang gajinya kelihatannya sederhana, tapi nggak punya tanggungan, pasti lebih. Sementara ada orang gaji katakan mungkin 15 juta, 20 juta, tapi tanggungannya banyak, begitu kan. Jadi sebetulnya zakat itu berdasarkan dari kelebihan yang dia miliki, sebetulnya begitu. Ya, sebetulnya begitu. Jadi kalau zakat profesi yang umum di Indonesia itu biasanya langsung dihitung 2,5% dari penghasilan. Ini yang menurut saya memang harus dapat dipahami, beda nisab tiap daerah beda, mestinya beda. Contoh begini, biaya hidup di Tangerang dengan biaya hidup di Lebak pasti beda. Maka kalau kita pengen bikin zakat penghasilan itu, nisabnya harus dibikin beda per daerah sesuai dengan apa? Sesuai dengan upah dan biaya hidup yang ada di situ. Tapi kebanyakan itu zakat profesi dihitung 2,5% langsung dari gaji. Biasanya begitu. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Tina. Ada 4 pertanyaan, tapi dua-dua aja dulu kali ya Ustaz ya. Baik. Yang pertama, logam mulia. Kita mempunyai logam mulia yang sudah memenuhi nisab, tapi dibelinya itu dari warisan keluarga. Nah, ketika itu dibeli dengan maksud supaya uang warisan ini tidak cepat habis. Nah, kemudian setelah berlangsungnya waktu, apakah wajib dizakati juga, mengingat tidak sanggup untuk membayar zakatnya? Itu gimana? Nah, rumah yang dipakai dengan beberapa fungsi, misalnya sebagai rumah tempat tinggal karyawan dan keluarganya, juga dipakai sebagian kecil itu untuk tempat usaha. Apakah ini wajib juga untuk dizakati? Dua dulu Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab sepaham saya dengan pertanyaannya, saya agak kurang jelas. Yang pertama tadi, uang warisan dibelikan logam mulia untuk investasi, yang saya pahami begitu. Uang warisan itu sudah jatah pribadi, sudah dibagi, atau masih milik bersama? Sudah jatah pribadi Ustadz. Oke. Dan ini tadinya bukan bermaksud untuk investasi, tapi untuk supaya aman aja, karena berpikir kalau misalnya uang itu kan termasuk aktiva lancar, nanti lebih mudah tidak terkontrolnya gitu Ustaz. Oke, baik. Yang dihitung itu adalah nilai kekayaannya. Yang dihitung itu adalah nilai kekayaannya. Jadi mau bentuknya uang, mau bentuknya logam mulia, kalau lebih dari nisab
lebih dari harga 85 gram emas, maka wajib dizakati. Maka wajib dizakati. Jadi patokannya apakah itu berupa uang, sudah ada setahun, apakah uangnya tabungan, apakah uangnya misalnya apa, deposito, ataukah uangnya misalnya apa, ataukah itu berupa logam mulia, ya, meskipun tidak diniati investasi, itu yang kita hitung adalah nilainya. Yang dihitung nilainya kalau sudah melebihi 85 gram emas, itu wajib dizakati. Wajib dizakati. Saya lanjut jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Paling tidak tabungan plus investasi yang mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Ya betul begitu. Kalau itu zakat kekayaan. Kemudian mana yang harus didahulukan antara membayar hutang dengan membayar zakat atau sedekah? Bayar hutang kalau sudah jatuh tempo. Bayar hutang kalau sudah jatuh tempo itu wajib. Bayar hutang dulu. Zakat itu kelebihan. Tapi kalau belum jatuh tempo misalnya dia punya cicilan, itu yang kita hitung hutangnya adalah, ya cicilan bulanannya itu, bukan total nilai cicilannya, bukan. Kecuali kalau dia ada niatan melunasi semua hutangnya, itu bisa apa? Mengurangi nisab zakat bisa. Jadi yang harus didahulukan adalah bayar hutangnya daripada bayar zakat atau bayar sedekah. Bagaimana dengan perhiasan yang banyak sampai beberapa set misalnya? Patokannya tadi, yang kalau dikumpulkan masih dianggap wajar. Yang kalau dikumpulkan tidak dianggap wajar, itu berarti sudah wajib dizakati. Sudah wajib dizakati. Patokannya begitu. Apakah boleh zakat penghasilan profesi dikeluarkan 2,5% tiap bulan? Tapi kita berikan kepada yang berhak menerimanya pada bulan Ramadan. Ini maksudnya 2,5% kali 12 atau 2,5% setahun ini. Saya agak kurang paham ini. Kalau misalnya dia 2,5% dia tiap bulan ada, lalu kemudian dikumpulkan dulu, baru kemudian dibagi pada yang berhak di bulan Ramadan, sebaiknya memang di bulan yang sama, Jadi kita nerima gajinya bulan itu memang lebih dari kebutuhan kita, sesuai dengan lebih nisabnya, maka wajib dizakati 2,5%-nya ya, wajib dizakati menurut sebagian ulama. Oke, saya lanjutkan materinya dulu. Kriteria zakat harta. Apa kriteria zakat harta itu? Satu, dimiliki secara sempurna, Yang tidak dimiliki secara sempurna, berarti tidak wajib dizakati, tidak wajib. Karena bukan milik kita secara sempurna, kecuali kalau merupakan usaha bersama, nanti wajib dizakati karena bahasannya bukan lagi zakat perorangan, tapi zakat badan hukum, misalnya begitu ya. Jadi kita ngitungnya adalah zakatnya badan hukum atau zakatnya apa? Zakatnya organisasi atau zakatnya apa. Tapi kalau perorangan harus dimiliki secara sempurna, Al-milku tam istilahnya. Yang kedua tadi syaratnya adalah produktif. Itu tadi yang saya katakan mendatangkan kekayaan. Sesuatu yang tidak mendatangkan kekayaan berarti tidak wajib dizakati. Tadi sudah saya contohkan, kita punya rumah, memang kita tempatin. Rumah yang kita tempatin tidak wajib dizakati. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ada bagian dari rumah yang dipakai buat usaha? Ya, kalau hasil usahanya itu melebihi nisab, maka wajib dizakati. Kalau hasil usahanya tidak melebihi nisab, maka tidak wajib dizakati.
Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin tanya Ustaz, Ya silakan Pak Haji. kalau karyawan sudah bergaji tiap bulan dan sebetulnya itu gaji itu lebih pas setiap bulan tuh kalau dihitung setahun nanti zakatnya sampai. Pertanyaan saya, kita menghitungnya itu di akhir aja tetap ya di akhir pas nisabnya saya ada dihitung. Artinya ya mungkin lebihnya ditabung. Tabungan itu yang dihitung ya, nisabnya itu pas nisabnya Ustaz. Sebab ada kemungkinan ya kepengen beli ini, beli lemari, beli apa gitu kan. Tapi di akhir tahun lebihnya aja dihitung. Oke. Ada juga Baik. juga Ustaz menganggap bahwa tiap bulan sebulan jadi 24 juta. Bagaimana yang sebaiknya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi orang zakat itu bukan berarti tidak boleh menikmati apa yang dia miliki, boleh. Ibu-ibu misalnya apa? Pengen beli apa? Misalnya peralatan dapur, nah, kitchen set apa? Beli aja Bu, nggak apa-apa, beli aja. Pengen beli apa? Kompor tanam, beli aja, beli. Pengen ganti, pengen rumahnya diperbaiki, ya perbaiki aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian dilihat kekayaannya masih lebih dari nisab atau tidak. Kalau masih lebih dari nisab, berarti masih wajib zakat. Patokannya begitu. Tapi kalau kekayaannya tidak sampai nisab, berarti tidak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Jadi patokannya begitu. Jadi zakat itu ibarat kata adalah aset kita yang lebih dari kebutuhannya. Itu mirip kayak zakat perdagangan. Ibu misalnya dagang, buka usaha apa begitu. Itu nanti kurangi biaya gaji karyawan, kurangi biaya sewa toko, lapaknya kurangi bayar uang keamanan, uang listrik, uang air, kurangi pengeluaran yang macam-macam itu, lalu kemudian dihitung tutup buku 1 tahun itu sesudah dikurangi pengeluaran yang macam-macam masih lebih dari harga 85 gram emas, maka berarti wajib dizakati. Kalau setelah ya boro-boro 85 gram Ustaz, yang ada di toko aja nih, sama ada hasil dari itu, nggak sampai 20 juta, ya berarti nggak wajib zakat. Karena zakat itu hanya bagi yang lebih, bagi yang mampu, patokannya kan begitu. Oke. Tadi misalnya dia punya kelebihan, ya, yang kalau dari gaji 2,5% anggap dia punya 2 juta sebulan. Apakah akan dia kumpulkan? Apakah akan dia kumpulkan selama 1 tahun 24 juta? Ya, itu namanya zakat mal. Zakat mal. Dia kumpulkan. Jadi hartanya selama 1 tahun itu nanti dihitungnya bukan 2,5% per bulan, tapi total kekayaan dia 1 tahun 2,5%-nya zakat. Itu zakat mal. Misalnya begini, anggap misalnya depositonya, anggap misalnya 1 miliar, itu nanti 2,5% dari 1 miliar dihitung. Tabungannya 150 juta, 2,5% dari 150 juta. Kemudian dia punya investasi, misalnya logam mulia, dia punya investasi logam mulia ada kira-kira 200 gram. Berarti 5 gramnya harganya juga sama, dikurangin.
Lalu kemudian dia punya apa? Kripto misalnya, dia punya Bitcoin berapa begitu, sama 2,5%-nya. Total akumulasi 2,5% itu dikeluarkan, itu nanti namanya zakat mal. Atau dia milih zakat profesi, tiap bulan dia keluarin 2 juta, juga nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bu-ibu, silakan Bu, ada yang bertanya? Mungkin Ibu Siti Rokaya, silakan. Ibu Rokaya, Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Ustadz, kebiasaan orang kita itu kan mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal itu di bulan Ramadan. Nah, padahal kan kalau nggak salah nih ya, mengeluarkan zakat mal itu setelah sampai nisabnya, yaitu selama 1 tahun, sudah berumur 1 tahun ya Ustadz ya. Nah, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan itu? Karena begini, memang untuk setiap Ramadan itu selalu ingat gitu Ustadz. Tapi kalau untuk mengingat-ingat misalnya kepemilikan harta itu misalnya Januari atau Maret, atau itu kan kita harus bayar, nanti Maret bayar lagi, Januari bayar lagi gitu. Nah, bagaimana tuh jalan keluarnya tuh Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita misalnya mempunyai tanah itu tidak dipakai, apakah itu termasuk investasi sehingga kita harus mengeluarkan zakatnya? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab. Ya, jadi hitungannya kalau untuk usaha selain pertanian dan perkebunan itu ngitungnya 1 tahun. Investasi logam mulia 1 tahun. Dagang ngitungnya 1 tahun. Ya. Peternakan ngitungnya 1 tahun sama. Tapi pertanian dan perkebunan ngitungnya tidak 1 tahun. Ngitungnya per panen, enggak. Jadi sawahnya 4 bulan sudah panen, sudah lebih dari nisabnya, misalnya dapat 1 ton, itu sudah wajib zakat. Enggak usah nunggu 1 tahun. Kalau nunggu 1 tahun udah habis itu, ya hartanya habis. Perkebunan juga sama. Misalnya dia punya kebun apa begitu, itu per panen. Kita ngitungnya per panen, maka kemudian apa? Wajib dizakati. Nah yang repot memang kadang-kadang orang punya tradisi, pokoknya zakat bayarnya bulan Ramadan. Padahal mulai usahanya belum tentu bulan Ramadan, belum tentu. Patokannya wajib zakatnya adalah setelah 1 tahun. Lewat 1 tahun hitungannya berarti qadha. Misalnya saya mulai usaha bulan Rajab, tapi sampai bulan Rajab tahun depan saya masih belum bayarin zakatnya. Saya bayarin zakatnya bulan Ramadan. Itu hitungannya qadha, hitungannya pembayaran qadha zakat, disesuaikan nilainya dengan kekayaan yang ada. Misalnya begini. Anggaplah saya punya keuntungan 100 juta. Di bulan Rajab wajib zakatnya 2,5%, berarti 2.500.000. Tapi di bulan Ramadan asetnya sudah bukan mencapai 100 juta, tapi 200 juta misalnya. Maka nanti saya zakatnya tetap 2,5% dengan nilai yang ada itu, nilainya berarti bukan lagi 2.500.000, tapi nilainya adalah 5 juta. Nilainya adalah 5 juta. Jadi patokannya di situ. Kemudian yang kedua, tanahnya nggak produktif. Tanahnya nggak dipakai nandur, nggak dipakai nyawah, nggak dipakai berkebun. Tanahnya tanah kosong, tanah liar. Mendatangkan kekayaan atau tidak?
kalau tidak mendatangkan kekayaan tidak wajib zakat. Itu berarti aset-aset mati kan begitu. Tapi saya tanahnya tanah kosong, tapi dipakai buat sewaan parkiran, misalnya begitu. Tanahnya emang kosong, tapi dipakai sewaan parkiran. Itu artinya mendatangkan kekayaan, produktif, wajib zakat kalau mencapai nisabnya, Kedua di kolom chat, kripto atau Bitcoin, apakah halal? Sebagai mata uang, Bitcoin atau kripto itu belum dinyatakan atau bahkan tidak dinyatakan sebagai mata uang sah yang berlaku di negara Republik Indonesia. Tapi sebagai aset Bitcoin itu kekayaan, sebagai aset itu kekayaan. Ya. Sebagai aset Bitcoin itu kekayaan, karena kekayaan dia diperdagangkan kalau sudah ada izinnya. Mungkin kayak kemarin ibu-ibu dengar ya, salah satu token kriptonya artis, ya saya nggak sebut namanya siapa, nama tokennya apa, itu sudah diperjualbelikan ternyata belum berizin. Sebagai mata uang dia tidak diakui, tapi sebagai aset atau kekayaan dia diakui karena buktinya bernilai dan bisa diperdagangkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau dikumpulkan itu apa Pak, risikonya? Iya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin tanya lagi Ustaz, boleh? Ya silakan. Sama tadi tentang hasil perkebunan. Ya misalnya perkebunan sawit, panennya setengah bulan sekali. Tapi uang ini kita kumpul, setahun baru kita bayar. Itu resikonya ada nggak? Atau memang ini menyalahi hukum atau tidak? Yang kedua, tanah yang penganggur, yang tanah tidak dianggurkan, yang dianggurkan tadi, tapi karena ada niat tanah ini bakal naik terus harganya, maka tidak dikerjain dulu, nanti tidak dijual karena ada niat harganya. Bisa-bisa nanti daerah-daerah tertentu harganya bisa sampai 2 kali lipat dari anu. Nah ini gimana nilainya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya coba jawab dari rumah yang disewakan. Yang dizakatkan dari harga sewa atau harga rumah? Harga sewa. Harga sewa selama setahun yang kemudian ketika kita pakai macam-macam masih lebih. Kan begitu. Ya. Misalnya harga sewanya setahun berapa, dan ternyata dari uang itu memang ada yang misalnya kita pakai beli apa masih lebih, berarti itu kan kekayaan. Itu kemudian wajib dizakati, Oke. Kemudian tanah itu memang aset yang kalau lokasinya bagus, dia akan naik terus. Misalnya beli sekarang semeter 1 juta, mungkin 6 tahun lagi sudah menjadi 20 juta, mungkin. Tapi kan angka 20 juta itu belum uang. Itu baru harga pasaran. Jadi uang itu kalau berhasil ditransaksikan, baru jadi uang. Selagi jadi tanah, belum bisa diapa-apain. Nggak bisa kita ke pasar, kemudian ngambil tanahnya 5 truk buat beli, begitu kan nggak bisa. Jadi itu dia masih merupakan aset mati saja. Betul, harganya semakin bertambah, tapi tentu mendatangkan kekayaan kalau sudah ditransaksikan. Kalau transaksinya belum ada, tanah kosong dianggap lahan tidak produktif, tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Masalah tadi, misalnya penghasilan dia tiap setengah bulan atau 1 bulan atau bagaimana? Hasil perkebunan. Mana? Hasil perkebunan. Ya. Hasil perkebunan dia panennya itu nanti per setengah bulan sudah ada. Panen. Per setengah bulan panen ya. Perkebunan itu yang ada di masa Nabi, itu kebun kurma dan kebun anggur. Selain kebun kurma dan kebun anggur, nanti kita anggapnya sebagai sebagai
zakat kalau diusahakan begitu kan menjadi uangnya kalau diperjualbelikan, didagangkan. Maka jatuhnya zakat kekayaan sama. Menurut sebagian ulama bisa dizakati setahun bisa. Karena dihitungnya sebagai usaha. Karena perkebunan yang ada di masa Nabi itu anggur dan kurma. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Zakat aset yang haram. Misalnya seseorang mencuri aset. Atau memproduksi dagang aset haram terus tobat. Kalau harta yang haram itu bukan disebut sebagai harta milik. Saya misalnya korupsi misalnya 500 juta. Apakah dizakati atau tidak? Zakat itu harta yang dimiliki secara sempurna. Korupsi itu bukan milik saya, bukan dizakati, tapi justru dikembalikan kepada yang berhak, bukan dizakati, bukannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana dengan tanah yang saat transaksi jual ternyata lebih murah daripada harga beli? Apakah wajib dizakati? Yang wajib dizakati itu adalah harta kekayaan kalau sudah mencapai setahun. Saya jual tanah, dapat uang, itu secara fikih belum ada zakatnya, belum ada. Karena uang ini baru saya terima. Dia disebut produktif kalau sudah melewati rentang masa tertentu, sama kayak tadi. Saya baru beli kambing 40 ekor, belum ada zakatnya. Setelah setahun akan berkembang menjadi 80 ekor atau berapa, itu baru ada zakatnya. Jadi kita jual tanah misalnya atau jual rumah, itu belum ada zakatnya. Baru menjadi zakat kalau uang itu kemudian mengendap di tabungan selama setahun, begitu, itu kemudian lebih daripada nisab baru wajib dizakati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Enggak jual tanah bayar zakat. Pak Ustadz mau tanya. Ya, kalau misalkan dapat rumah itu kan udah lama ya, misalkan investasi ataupun tanah gitu. Dan setelah kita jual itu, apakah kita waktu itu kita mengeluarkan zakatnya? Apa tadi kan ke Ustadz mengatakan bahwa uang itu harus 1 tahun dulu apa seperti apa? Iya. Gitu. Jadi harus 1 tahun dulu uang yang kita pegang. Iya. Oh, jadi tidak langsung mengeluarkan zakat pada saat itu. Tidak langsung. Itu kebiasaan baik masyarakat. Kebiasaan baik masyarakat kita kalau habis dapat gusuran, dapat apa, mengeluarkan uang itu disebutnya zakat. Itu kebiasaan baik, jangan dihentikan. Tapi secara fikih sebetulnya dia nggak wajib zakat itu. Nggak wajib. Ya, makanya kadang-kadang nggak dikasih tahu supaya tetap dari kita, gitu kan? Secara fikih sudah melewati haul, sudah melewati rentang masa tertentu. Sama kayak tadi, ibu dapat warisan. Baru dapat warisan, itu nggak ada zakatnya, nggak ada. Kenapa nggak ada zakatnya? Kita belum tahu ini produktif atau tidak, kita belum tahu. Sudah setahun ngendep di tabungan aja, melewati nisab apa enggak? Lewat dari nisab, wajib zakat. Sudah setahun ternyata udah kepake buat beli biaya anak sekolah, biaya anak kawin, biaya apa segala macam, ya berarti nggak ada wajib zakatnya, nggak ada. Itu harta yang tidak dizakati kecuali sudah melewati setahun. Atau dapat undian berhadiah, ibu-ibu ujuk-ujuk dapat undian berhadiah, dapat misalnya apa, itu nggak wajib dizakati kecuali sesudah lewat setahun. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi jangan kebiasaan baik tiap dapat harta sedekah 2,5% kemudian dihilangkan. Ya jangan begitu. Tidak wajib, tapi itu kebiasaan baik. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin begini Pak Ustadz ya, kita niatkan sodakoh aja ya seperti itu ya. Kita niatkan sodakoh kalau itu. Kita niatkan? Sodakoh bukan zakat. Ya, gitu. bisa. Kita niatkan sodakoh nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Jadi orang seandainya diniati zakat pun dalam mazhab Syafi'i jatuhnya sodakoh itu, jatuhnya sodakoh karena belum wajib buat dia. Karena kadang-kadang yang dicuri sudah meninggal. Kita curi uang dari orang yang curinya sudah meninggal. Dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu bukan kita.
Kita nggak tahu ahli warisnya di mana. Disedekahkan atas nama korban pencuriannya, disedekah. Karena hakikatnya itu bukan harta kita. Maka beda antara harta temuan dengan harta curian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, saya lanjutkan. Zakat peternakan. Oke, langsung saya ini aja deh, biar gampang. Orang baru wajib zakat sapi, ya. Kalau punya 30 ekor, wajib satu anak sapi umur setahun, ya. Atau sapinya 40 ekor, nanti wajib sapi yang umur 2 tahun. Patokannya gampang. Sapinya belum 30, belum wajib zakat, belum wajib zakat. Kalau sapi cuma 1-2, rata-rata orang di kampung itu petani punya sapi itu, punya sapi rata-rata. Jadi baru disebut dia mendatangkan kekayaan itu kalau punya sapinya 30. Saya sekarang beli sapi 20. Tahun depan sapinya jadi 30, wajib zakat karena sudah menjadi 30. Kambing juga sama, baru wajib zakat kalau kambingnya ada di angka 40 ekor. Merah ontak di sini. Oke, zakat emas dan perak, zakat emas dan perak. Ini ya. Emas perak itu syaratnya tidak dipakai sebagai perhiasan. Jadi kalau perhiasan tidak. Nah, dianggapnya dia penggunaan pribadi kalau perhiasan. Nisabnya saya istirahat. Mana? Dia masuk dari selesai. Jadi nggak bisa rokok sama sekali. Ya, silakan. Duduk di office-nya, ngopi itu. Rokok di mobil lah. Syamuri bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan. Coba nanya X-Max, enak nggak? Di 20 dinar. 20 kali 4,25 itu 85 gram emas. Untuk perak nisabnya 595. Gampangannya sederhana. Pokoknya zakatnya 2,5% per tahun, 2,5%. Ibu punya emas investasi logam mulia 200, zakatnya 2,5%, 5 gram. Tahun depan tinggal 100, zakatnya 2,5%, 2,5 gram. Kalau gitu lama-lama harta saya habis dong dimakan zakat. Ya tidak, karena kalau sudah hiasan masih dalam kategori yang wajar, maka apa? Maka
Waktunya waktunya adalah, ini agak repot, tahun Komariah dengan tahun Masehi ada beda 11 hari setiap tahun, ada beda 11 hari. Jadi kalau tahun Masehi 365 hari dalam setahun, kecuali tahun Kabisat 366. Ya. Tapi kalau tahun Hijriah itu satu tahun 354, kecuali kalau tahun Kabisat itu kemudian 355 ya. Jadi pokoknya sebelum genap 1 tahun Masehi. 1 tahun Masehi kurang 11 hari berarti sudah wajib dizakati. Zakatnya 2,5% zakatnya. Zakat tanaman ya, ada zakat itu yang sifatnya pertanian, ada bulirnya, ada bulir. Ada yang sifat yang kira-kira dijadikan sebagai bahan makanan pokok. 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu beda-beda hitungannya, tapi hitungan paling minimal yang dipakai 653 kg. Waktunya kapan? Tiap panen. Besarannya berapa? Besarannya kalau sawahnya tada hujan, zakatnya 10%. Kalau sawahnya menggunakan irigasi, air keluar biaya, maka zakat anggap misalnya 1 ton. 1 ton itu anggap 20 karung, 1 karungnya 50 kg. Ini suara saya kedengeran nggak sekarang? Yang di Zoom, suara saya kedengeran apa enggak ya? Dengar. Kedengeran ya? Baik. Dengar. Bagaimana tadi dengan emas yang dibayarkan zakatnya setiap tahun? Apakah lama-kelamaan akan habis? Ya tidak habis. Kita punya emas 200, zakatnya 2,5. Hilang. Hilang suara kok. Kok suara hilang kok. Ketika sudah tidak melebihi nisab, tidak wajib zakat. Oke, saya lanjut zakat hasil bumi. Zakatnya kalau pakai hujan 10%, kalau pakai pengairan 5%. Ibu punya hasil panen 1 ton, 20 karung. 1 karungnya setengah kintal 50 kg. Misalnya. Wajib zakatnya berapa? Sawahnya tada hujan atau gimana? Kalau sawahnya tada hujan, maka zakatnya 10%, 20 karung, zakatnya berarti 2 karung. Nah, maka yang agak repot itu sawah-sawah yang modelnya garapan, itu agak repot. Tolong ditanyakan dulu, sudah dizakati atau belum? Orang kadang-kadang bikin perjanjian garapan tidak sedetail itu, tidak. Kadang-kadang cuma begini, nih tanah saya, kamu yang nanam, nanti hasilnya PT-PT hasilnya. Hasilnya bagi 2 paro-paro. Iya, hasilnya bagi 2.
dapatnya 1 ton, kemudian dibagi 500 kilo, 500 kilo. Pertanyaannya yang zakat nanti siapa? Pemilik tanah nggak mau bayar zakat, alasannya saya menerima hasil panen murni, udah itu bersih. Udah. Penggarap sawah nggak mau bayar zakat, alasannya saya udah capek, dia cuma modal tanah doang, saya udah ngirim hasil panen ke dia. Maka yang paling tepat adalah zakati dulu hasil panennya, baru kemudian dibagi. Zakati dulu. Zakati. Itu kan dia Karena kadang-kadang yang tidak ditentukan zakat itu nanti kewajiban siapa. Ini yang agak berbahaya di situ. Pak Ustadz, maaf mau tanya. Ya, sebetulnya memang itu agak sulit ya dengan penggarap itu. Kadang-kadang penggarap itu tidak terus terang gitu. Hasil dari sawah itu. Jadi misalkan mereka tuh ngasih misalkan 20 karung, tapi tidak menyatakan dapatnya sekian gitu, tapi dia udah ngambil gitu aja. Itu seperti apa? Jadi tidak terus terang, kebanyakan seperti itu. Ya, terima baik. kasih. Jadi dalam kasus penipuan, maka nanti yang bersalah yang menipu. Saya juga punya sawah, itu dikirim paling 2 karung, 4 karung paling banyak, 4 karung. Padahal kalau dihitung-hitung luas ya, wallahu alam bisawab, orang bukan kita yang garap kan begitu. Ya kadang-kadang cuma tinggal nunggu aja digusurnya kapan itu sawah begitu kan. Kadang-kadang tinggal nunggu dijualnya kapan, ada perumahan masuk situ misalnya. Ya kan. Patokannya sederhana. Kalau dia ngomong hasilnya cuma segini, hasilnya cuma 10 karung, situ dapat 5 karung, saya 5 karung. Berarti kalau 10 karung kan belum sampai 1 nisab, belum sampai. Berarti nggak wajib zakat. Kenapa nggak wajib zakat? Karena zakat itu kelebihan harta. Ini boro-boro lebih, kurang iya, kan begitu. Aslinya Ustaz, itu 20 karung, kita cuma dapat 5 karung, 15 karung sama dia. Itu urusannya dia sama Allah, berarti itu urusannya dia. Jadi patokannya kita sederhana. Kalau patokannya kita dia bilang separuh dan ternyata belum mencapai nisab, kita belum wajib zakat. Urusan ternyata sampai nisab dan kemudian dia berbohong adalah urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku untuk semua jenis usaha, berlaku begitu. Misalnya apa? Ya misalnya juga kita punya peternakan, misalnya juga kita punya perikanan, usaha apapun yang menurut pelaku usahanya tidak mencapai nisab, tidak wajib dizakati. Urusan ternyata mencapai nisab dan dia menipu kita, itu urusannya dia pada Allah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, perdagangan. 1 dihitung nilai barang yang diperdagangkan. Nilai belinya, bukan nilai jualnya, nilai beli. 2 nisab. Setara 85 gram emas, waktunya setiap tahun, enggak usah nunggu Ramadan, zakatnya 2,5%, dihitung bersih, kotor-kotor pengeluaran enggak dihitung. Ya. Kemudian lagi apa? Aset usaha yang bukan diperdagangkan enggak dihitung, enggak dihitung. Ibu usaha apa misalnya? Ibu misalnya usaha punya warung begitu, punya warung. Itu nanti kan ketahuan nilai total barang yang dijual itu ada berapa kan? Kemarin saya kulakan ke pasar, nih beli minuman, beli Indomie, beli apa namanya ciki-ciki, beli snack, beli apa, habis misalnya 10 juta. Berarti kan ketahuan tuh. Meskipun nanti kalau dijual bisa lebih, mungkin pas dijual jadinya 12 juta atau 13 juta. Tapi kan waktu belinya 10 juta. Keuntungan kita kan ada pembukuannya tuh, ada pembukuannya. Selama bulan ini kita misalnya dapat untung berapa, kemudian apa? Bayar gaji karyawan berapa, sewa tempat berapa, bayar uang keamanan, iuran-iuran yang macam-macam itu kita hitung. Aset yang tidak diperdagangkan nggak usah dihitung.
Ibu punya showcase, kulkas, nggak usah dihitung nilainya berapa, karena kita bukan dagang kulkas, dagangnya minumannya. Ibu punya freezer, harganya freezer nggak usah dihitung, karena kita dagangnya es krimnya, bukan dagang freezernya, bukan. Ya kan? Ibu punya etalase, ibu punya lemari nggak dihitung, karena ibu nggak dagang etalase, nggak dagang lemarinya, tapi dagang snack-snack yang ada di situ, deterjen, sabun, apa. Jadi yang kita hitung nilai barang yang diperdagangkan, itu yang kita hitung. Pengeluaran juga sama. Nah, sesudah pengeluaran gaji apa segala macam itu kita hitung, dan ternyata keuntungan beserta nilai barangnya itu masih lebih dari harga 85 gram emas, berarti wajib zakat 2,5%. Maka istilah tutup buku menjelang zakat itu benar sekali. Supaya hitungannya benar-benar teliti. Anggap mulai usaha tanggal 1 Rajab misalnya. Maka tahun depan, akhir Jumadal Tsaniyah, tokonya tutup, hitung semuanya, nilai. Piutang bagaimana? Piutang itu kalau kira-kira mungkin gampang ditariknya, dilunasinya, itu dihitung. Contoh begini. Bismillah. Yang ada di tangan saya, cash, ada di tangan saya cash, itu 20 juta. Nilai barang yang diperdagangkan 10 juta, baru 30 juta. Sementara 85 gram emas, berapa sekarang? 1 gram berapa Bu sekarang? Wah, kok bingung nih Bu-ibu nih saya tanya nih. 1 gram berapa sekarang? 900. Oke. 9 kali 85 deh. 9 kali 8 berarti berapa? 9 kali 8 berarti 72. Kan begitu? Tambah 5. Berarti 72 ditambah 4 4 juta setengah. 76,5. Saya punyanya cuma 30 juta cashnya. Tapi saya punya piutang. Ada orang transaksi sama saya, beli belum dibayar. Piutang saya itu mencapai 50 juta. Si fulan belanja ke sini, dia punya hutang 20 juta. Fulan belanja 30 juta, belum bayar. Piutangnya ada 50 juta. Piutang itu kan pendapatan, tetap kita hitung. Ini sudah wajib zakat atau belum? Dihitung, sudah jatuh tempo atau belum? Sudah jatuh tempo, bisa ditagih. Kira-kira nagihnya gampang apa enggak? Nagihnya gampang, orangnya biasa bayar kok. Berarti di tangan 30, di luar 50, tapi sewaktu-waktu bisa diambil. Ini wajib dizakati karena dia punya lebih 85 gram emas. Piutangnya belum jatuh tempo. Piutang belum jatuh tempo berarti belum nyampe nisab, belum wajib zakat karena cuma punya 30 juta. Piutangnya sudah jatuh tempo, cuma yang ngutangnya galaknya minta ampun. Ada tuh yang begitu kadang-kadang. Jadi ketika ditagih galakan dia. Ya, udah tahu lagi pandemi, ya pandemi aja, hutang mah hutang kan gitu kan. Nah ini kalau kira-kira nagihnya susah, berarti juga belum wajib zakat, baru wajib zakat kalau uangnya sudah mudah ditagih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan Ustadz. Baik. Jadi seseorang yang punya usaha dagang itu punya pinjaman ke bank. Baik. Untuk perdagangannya itu dengan keuntungan modal tadi tiap bulan setelah diambil bersih belum mencapai angkat barang mobil yang tapi di akhir tahun hasil perdagangan
perdagangannya mencapai nisab namun masih mempunyai hutang di bank. Apakah ini mempunyai kewajiban untuk zakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Jadi patokannya hutang di bank itu hutang yang sudah jatuh tempo harus segera dilunasi atau tidak? Nilai barang yang diperdagangkan. Dia punya cashnya 100 juta lah, anggap uang hasil perdagangan. Dia punya hutang di bank, anggap misalnya 50 juta. 50 juta. Pertanyaannya, hutang yang 50 juta itu sudah jatuh tempo harus 50 juta sekarang atau cicilan per bulan 5 juta? Kalau cicilan per bulan 5 juta, maka berarti baru 100 ambil 5, 95 juta. Itu masih apa? Masih nisab. Masih nisab. Kecuali hutangnya 50 juta yang harus dilunasi sekarang. Itu nanti menjadi tidak nisab ya. Jadi hutang yang tidak jatuh tempo itu tidak mempengaruhi besaran zakat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Iya, hutangnya belum jatuh tempo, masih panjang. Maka penghasilan dia, kekayaan itu hanya dikurangi hutang jatuh temponya. 100 juta sudah nisab. Cicilan banknya bulan ini misalnya 5 juta, maka dikurangi 95 juta, 2,5%, bukan kali 100 tapi kali 95 juta. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua di sini ada pertanyaan bagaimana untuk mobil pribadi yang multifungsi, dipakai untuk jualan makanan atau pakaian. Jadi mobilnya tidak dikenakan zakat karena kita bukan usaha mobilnya. Kalau mobilnya kita rentalin, baru kemudian wajib zakat. Mobilnya kita rentalin. Misalnya saya punya mobil, saya rentalin ke orang, dipakai jual pakaian sama dia. Kita nggak peduli mau dipakai jualan mau enggak, pokoknya kita dapat sewa, itu wajib zakat. Oke. Oke, kemudian masalah kitab rujukan utama untuk fikih zakat. Kitab rujukan utama saya di pengajian ini, pengajian Kamis, adalah kitab takrib, ya, kitab sederhana, kitab dasar fikih Syafi'i dengan penjelasan dari Fathul Qorib dan Hasyiatul Bajuri. Cuma memang bahasan zakat kontemporer di kitab-kitab itu tidak ada. Karena dikarangnya 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tidak ada. Bahasan zakat kontemporernya saya ambil dari Fiqhul Islam Mu'adillatu, saya ambil dari Fiqhul Zakatnya Qardawi, saya ambil juga dari Mausu'atul Iqtisad, saya ambil dari situ. Jika zakat profesi dihitung jumlah tanggungannya, jadi seperti pajak PPh, bolehkah jika sudah bayar PPh, tidak bayar zakatnya? Beda. Kalau PPh kan larinya ke negara. Kalau zakat itu larinya distribusi kepada fakir miskin. Zaman Nabi, pajak itu sudah ada. Ada zaman Nabi, misalnya adalah iuran perang. Ada di masa Nabi. Lalu kemudian sahabat, mobilisasi iuran untuk berangkat perang ada. Di masa Nabi juga ada jizyah, ya. Di masa Nabi juga ada usur. Kalau pedagang dari daerah lain melintas di sini, itu kemudian nanti akan dikenakan apa? Akan dikenakan ya sekedar uang lewat begitu, uang pajak dia dagang di sini. Itu juga ada. Jadi model-model dasar pajak di masa Nabi sudah ada. Ada pungutan lain yang bukan zakat, ada. Jadi pungutan itu ya dibayar, zakat juga dibayar. Karena pos distribusinya beda. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa COVID kita berdagang. Setelah masa COVID perdagangan kan macet ya Pak Ustadz ya. Iya.
otomatis kita mengeluarkan modal untuk belanja. Setelah 1 tahun itu barang masih ada. Perhitungannya itu pada saat modal awal atau setelah kita harga jual kita aja. Tapi itu masih dalam bentuk barang Pak Ustadz. Gimana setelah setahun gitu? Oke, baik. Memang bentuknya bentuk barang. Tapi itu adalah aset yang produktif, bisa dijual. Sewaktu-waktu bisa dijual, kan begitu. Itu tetap dihitung, tetap itu. Itu sama seperti apa namanya zakat kambing kan. Kambingnya juga nggak dijual, masih berupa kambing kan begitu. Maka apa? Wajib zakatnya ada. Patokannya kalau nilai harga belinya dia sudah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, ya belum wajib zakat. Patokannya di situ. Sudah mencapai nisab, tapi dikurangi biaya sewa toko, biaya gaji karyawan, kemudian tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat. Patokannya kalau sudah melewati nisab. Kalau belum lewat nisab belum wajib zakat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Ibu siapa lagi? Silakan. Bapak ada yang mau bicara? Pak? Oke baik, saya lanjut. Assalamualaikum. Ini tinggal sedikit. Oke baik. Ustaz. Ya, bagaimana dengan pajak Ustaz? Kan kalau kita tuh punya kewajiban membayar pajak. Ya. Nah, apakah keuntungan itu dikurangi pajak dulu, baru dibayarkan zakatnya, atau sebelum dikenakan pajak kita bayar zakatnya? Oke, baik. Jadi biaya apapun yang berkaitan dengan usaha kita itu bisa mengurangi besaran nilai zakat, bisa. Kayak tadi, kita bayar listrik, itu kita potong. Dari hasil keuntungannya, potong biaya listrik. Kita bayar air, kita bayar sewa, kita bayar internet, kita bayar gaji karyawan, kita bayar iuran kebersihan. Bahkan kadang-kadang kita bayar punglinya, itu juga sama. Kita hitung begitu, pajak juga sama. Jadi kita potong dulu semuanya, kan begitu ya. Kecuali kalau misalnya zaman sekarang di rumah-rumah makan itu sudah otomatis itu harga sudah include pajak, misal berarti udah misah antara pajaknya mana, hasil keuntungannya sudah misah. Tapi kalau yang belum besaran zakat bisa dikurangi dari pajak yang sudah kita bayar. Sama seperti kita bayar listrik, biaya-biaya yang lain itu bisa mengurangi besaran zakat kita ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf, tapi kalau di peraturan pemerintah, kalau kita pajaknya zakatnya bayar di Basnas, itu bisa akan karena Basnas sudah ditunjuk pemerintah sebagai badan yang pemungut zakat yang resmi dan itu bisa mengurangi biaya pajak. Tapi kalau pajaknya kita bayar zakatnya bukan di Basnas, itu tidak bisa mengurangi zakat. Tidak bisa mengurangi pajak. Bagaimana itu Ustaz? Iya, betul. Jadi sebetulnya berlaku kebalikan sama ya. Jadi yang kita pakai hukum pemerintah apa pajak, hukum agama? Ya. Ya, dalam aturan perpajakan kan begitu. Besaran zakat yang ada kwitansinya ke lembaga resmi itu bisa mengurangi nilai pajak kita. Misalnya pajaknya mestinya berapa begitu, kemudian dikurangi, zakatnya sudah dikeluarkan, zakatnya segini bisa mengurangi. Sama berlaku sebaliknya. Biaya apapun yang berkaitan dengan usaha kita, biaya apapun yang berkaitan dengan usaha kita, itu bisa mengurangi besaran zakat kita. Misalnya, keuntungan kita anggap 100 juta. Atau anggaplah 200 juta. Bayar listriknya misalnya selama setahun itu di total anggap misalnya 12 juta. Kurangi, berarti nanti yang dizakati bukan dari 200, tapi kurangi 12. Bayar gaji karyawannya berapa, bayar apanya berapa, termasuk bayar pajaknya berapa, itu jadi nilai total keuntungannya itu setelah dikurangi macam-macam baru 2,5% dikalikan zakatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Makasih Ustaz. Sama-sama. Kalau zakat mal kita adalah penghasilan kita, itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Saya kurang paham maksudnya gimana ini. Zakat mal kita adalah penghasilan kita. Iya. Patokannya adalah kita punya harta yang bukan penggunaan pribadi. Lebih daripada nisabnya maka wajib dizakati. Tadi di awal saya katakan kita punya rumah, kita tempati nggak wajib zakat. Beda kasus kalau kita punya rumah, kita sewakan, hasilnya melebihi nisab, bisa wajib zakat. Kita punya mobil, kita pakai penggunaan pribadi, maka nggak wajib zakat. Kalau kita rental, maka wajib zakat. Saya penggunaan pribadi, tapi kadang-kadang jadi driver Grab juga. Oh, berarti dipakai buat usaha. Nanti kan ketahuan tuh di aplikasi, penghasilan setahun, dia nge-Grab itu berapa? Kan ketahuan. Kalau penghasilan dia setahun, kepotong misalnya bensin per kilometernya itu berapa, kita bisa ngitung rata-rata, masih melebihi nisab, maka berarti masih wajib bayar zakat. Kalau tidak melebihi nisab, maka sudah tidak bayar zakat. Jadi penghasilan itu patokannya setelah dipotong biaya kebutuhan hidup kita, apakah masih melebihi nisab atau tidak? Kalau masih melebihi nisab, 2,5%, sedikit sekali. Dari 100 juta hanya 2.500.000. Dari 200 juta hanya 5 juta. Kalau dari misalnya anggap misalnya 80 juta, ya tinggal 2,5%-nya saja. Berarti ya tinggal berapa itu? Sedikit sekali ya. Jadi patokannya dari total kekayaan kita yang tidak termasuk aset penggunaan kita, anggaplah begitu, apakah investasi logam mulia kita ataukah simpanan tabungan kita lebih dari nisab, maka wajib dizakati 2,5%. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya pikir sudah cukup. Sama-sama kita tutup dengan doa. Atau ada lagi yang tanyakan? Ustaz mau tanya. Ya silakan. Kalau kendaraan yang dipakai usaha ya, itu nisabnya itu mengeluarkannya dengan nilai kendaraannya dan dengan hasil usaha mobil itu apa seperti apa? Hasil usahanya. Harga saja. mobilnya nggak kita hitung. Berapa? Baik. Terima kasih. Hasil usahanya. Misalnya kita punya mobil direntalin. Misalnya anggap satu hari laku teruslah setahun itu 200.000 masuk misalnya per harinya 200.000. Ada terus yang rental misalnya. Ya tinggal dikali 200.000 kali setahunnya itu berapa? Potong misalnya biaya gaji drivernya berapa, biaya e-tolnya berapa, biaya bensinnya berapa, masih lebih daripada nisab, berarti wajib disakati. Kalau nggak sampai nisab, nggak wajib disakati. Ya. Jadi hasil pendapatan dari mobil itu, bukan nilai harga mobilnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cukupkan sampai di sini, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la zainal fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadlah wa anta rabbuna haqqa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya ibniya kulli faqir wa muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'ma kulli mahib yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtajul bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.